Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah Biopsikologi pertemuan ke-11. Oke, hari ini kita pertemuan ke-11, nggak terasa pertemuan 12, 13, 14 UAS gitu ya. Oke, pertemuan ke-11 ini topiknya adalah tentang emosi dan stres. Saya berasumsi bahwa kalian sudah mendengarkan kelompok yang presentasi terlebih dahulu, sehingga saya bisa jelaskan hanya ringkasan-ringkasannya aja ya. Oke. Topik yang kita bahas sebenarnya topik utamanya adalah emosi dan stres. Nah, kita perlu dulu mengenal macam-macam emosi dasar. Nanti ada dari berbagai macam tokoh yang menyebutkan emosi dasar itu apa saja. Kemudian ada proses fisiologis emosi. Jadi kita ini bisa memiliki emosi, menunjukkan emosi ini seperti apa. Kemudian ada teori dari James Lange dan Cannon Bart. Ini tentang uh, tentang bagaimana munculnya emosi atau bagaimana kita bereaksi, merespon tentang sesuatu. Oke, langsung. Oke, kalau kita dengar kata emosi, apa yang ada di benak kalian? Apa sih itu emosi? Oke, saya rasa kalian pasti akan menjawab seperti ini. Perasaan positif atau negatif? Perasaan bukan perilaku, emosi itu adalah perasaan, bukan perilaku. Oke, saya rasa hampir semua seperti itu ya, memiliki pemahaman yang sama. Ini adalah pemahaman yang umum yang sering dimiliki oleh masyarakat, terutama kita. Ya, kalau saya tanya emosi, pasti yang ada emosi yang paling sering disebut adalah emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia. Ya, nah sesuai dengan yang ada kata-kata di sini, perasaan positif atau negatif. Nah, kalau seperti ini berarti emosi itu hanyalah sebuah perasaan, feeling, bukan sebuah perilaku lagi. Apa itu benar? Kalau kita nanti lihat ya, kalau kita lihat sebenarnya emosi itu terdiri dari pola respon fisiologis dan perilaku spesifik pada manusia. Respon fisiologis ini dibarengi dengan perasaan. Jadi maksudnya adalah emosi ini bukan perasaan, tapi emosi itu sama dengan perilaku. Perasaan itu ada di dalam emosinya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini berperilaku menunjukkan perasaan kita, tapi emosi itu tidak sama dengan perasaan. Karena kalau kita ngomongin perasaan, berarti kita tidak melakukan sesuatu. Itu hanya ada di rasa kita, perasaan. Bukan sebuah tindakan, bukan sebuah action. Nah, padahal kalau dilihat dari kontennya atau komponennya dari emosi, sebenarnya emosi ini adalah sebuah perilaku. Karena ada dampak dari munculnya emosi itu adalah bentuk survival, bentuk kita berjuang untuk bertahan hidup dan bentuk kita untuk melakukan reproduksi. Oke, kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke. Kita kalau ditanya apa itu definisi emosi, nggak ada yang bisa menjelaskan secara detail karena banyak aspek dan banyak hal sekaligus yang dibahas dalam emosi. Kita dapat memahami emosi ini sebagai beberapa poin ini ya. Apa yang dirasakan seseorang yang berada dalam keadaan emosional sebagai dasar fisiologis atau biologis dari suatu situasi. Oke, ini masih bisa ya. Dampak emosi terhadap persepsi, berpikir, dan berperilaku. Kadang kamu berpikir emosi itu adalah hasil dari kamu berperilaku. Misalnya kamu belajar, terus kamu mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian akhirnya kamu sedih atau kamu marah. Nah, itu adalah sebuah dampak dari emosi. Atau kamu malah juga memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu situasi. Ada yang memandang situasi berada di ketinggian itu menjadi sebuah hal yang menakutkan sehingga dia mengalami ketakutan atau kecemasan. Tapi ada beberapa orang yang tidak mengalami hal yang sama. Oke. Jadi makanya kita nggak ada kata-kata definisi emosi secara tepat karena banyak aspek yang mempengaruhi seseorang memiliki emosi tersebut.
Kemudian, emosi itu juga dapat dipahami dengan hal-hal yang mendorong atau motivational properties dari emosi tertentu seperti takut dan marah. Jadi, emosi itu tadinya muncul karena ada emosi lainnya, gitu ya. Kemudian, tentang bagaimana emosi diekspresikan dalam bahasa, ekspresi wajah, gestur, atau gerak-gerik. Emosi itu tidak terlepas dari ekspresi ya. Tidak terlepas dari ekspresi, tidak terlepas dari bahasa tubuh, tidak terlepas dari kata-kata juga. Adakah orang yang marah tapi mukanya bahagia? Oke, kalau ada berarti memiliki gangguan pada saraf. Atau dia bahagia tapi mukanya flat. Ada dua kemungkinan, bisa jadi itu mengalami gangguan saraf atau dia sedang berpura-pura. Tapi tetap kalau kita ngomongin micro expression, tetap terlihat meskipun dia berpura-pura, ada gerakan-gerakan di mana dia tetap menunjukkan bahwa itu adalah emosi yang ingin ditunjukkan, meskipun itu gerakan kecil, gitu ya. Oke. Nah, ini ada 5 komponen atau aspek dalam emosi yang bisa kita telaah lebih dalam lagi. Emosi itu seperti apa sih? Ada behavioral, ada komponennya. Yang pertama adalah behavioral, psychological responses, cognitive event, terus sensory input sama hormonal. Jadi 5 poin ini, 5 komponen ini yang membentuk sebuah emosi. Makanya tadi kompleks ya, komponennya banyak. Nggak hanya ngomongin, oh karena ada situasi tertentu makanya dia marah. Oh ada situasi tertentu karena akhirnya dia takut. Atau situasi tertentu dia sedih. Nggak, ada berbagai macam komponen yang mempengaruhi hal tersebut. Oke, kita lihat nanti kita lebih detail lagi tentang komponennya. Apa itu behavioral, dalam contoh kasus seperti apa, kemudian respon fisiologisnya juga seperti apa, kognitif eventnya juga seperti apa, sensory input dan hormonalnya apa saja yang mempengaruhi ya. Oke. Ekspresi dan persepsi dari emosi. Emosi itu memang memiliki dampak yang besar pada orang lain bila mengekspresikannya dengan cara yang dapat dipersepsikan oleh orang lain. Makanya tadi ada poin penting di sini adalah cognitive event. Ada poin penting di cognitive event, di mana kita ada proses berpikir dan ada proses kita membentuk persepsi. Kalau kita lihat ketika kita mempersepsikan sesuatu, kemudian kita mengekspresikannya, nah itu salah satu bentuk dari emosi. Gitu ya. Misalnya kamu mempersepsikan bahwa kecoa atau cicak atau apapun itu ya, binatang yang kamu persepsikan itu menakutkan, membahayakan, itu kamu akan menunjukkan ekspresi takut. Tapi ada orang lain yang tidak merasa bahwa binatang itu menjadi pengganggu atau mengancam hidupnya, dia tidak akan menunjukkan ekspresi atau emosi takut tadi. Jadi artinya respon emosional itu tergantung pada persepsi seseorang pada keadaan tersebut. Jadi makanya kita juga nggak bisa bilang, alah cuma cicak aja kok kamu takut. Karena persepsi kita tadi, persepsi dari tiap orang, tiap individu berbeda. Karena ada tadi di sini cognitive event ini loh. Proses bentuk aktivitas kognitif, proses berpikir, proses kamu membentuk persepsi, itu membuat kamu merespon tentang sesuatu itu berbeda dari orang lain. Oke, kalau kita lihat dari kalau perspektif psikoanalisa, bisa jadi karena kamu mengalami trauma tentang binatang-binatang tersebut. Kamu pernah saat tidur pernah didatangi kecoa misalnya, sehingga kamu sekarang menjadi takut dengan kecoa. Itu dari perspektif psikoanalisa. Tapi kalau kita ngomongin dari biopsikologi, bisa jadi karena persepsimu itu tentang binatang tersebut itu menakutkan. Nah, persepsi itu muncul dari mana? Ya dari pengalamanmu, gitu ya. Pengalamanmu atau pola berpikirmu atau cara berpikirmu, atau ketika kamu mendapatkan informasi, kamu masukkan, kamu internalisasi sehingga itu membentuk sebuah persepsi, gitu ya. Oke, ada sumber persepsi emosi, ada suara, ada facial expression atau ekspresi wajah, kemudian ada
body language ya, bahasa tubuh. Kalau suara itu teriakan. Kalau teriakan itu berarti takut ya, artinya takut. Ini maksudnya adalah persepsi emosi, ini maksudnya adalah gini, bagaimana kita mempersepsikan sebuah emosi. Kalau orang berteriak itu biasanya takut, atau biasanya aduh tertarik, excitement, jadi sangat bersemangat gitu ya. Kalau kamu main di wahana yang roller coaster gitu ya, kamu kan pasti akan berteriak-teriak antara takut atau excitement atau sangat sangat menyenangkan gitu ya. Kemudian kalau ada suara rintihan itu bisa jadi kamu mempersepsikan oh dia sakit, oh dia sedang tidak bahagia. Tertawa biasanya kita memang persepsikan dengan senang. Adakah orang yang mempersepsikan tertawa dengan berarti itu sedih? Oke. Terisak itu berarti menderita, suara yang lantang ya, itu marah. Makanya kalau kamu misalnya temanmu berbicara dengan suara yang lantang dan keras gitu ya, kamu bisa mempersepsikan, oh dia lagi marah. Tapi ingat, emosi tadi bisa macam-macam gitu ya. Oke. Facial expression jelas, wajah yang sedih bagaimana, wajah yang bahagia bagaimana, itu jelas ya. Saya pernah bahas kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu tentang micro expression. Saya tunjukkan beberapa wajah-wajah. Saya lupa di mata kuliah mana itu ya. Itu yang kalau orang bahagia itu cirinya seperti apa, yang ujung bibir agak naik ke atas, kemudian kalau dia jijik ininya di sininya mengkerut. Nah, itu saya lupa di mata kuliah mana. Tapi saya sudah pernah sampaikan itu sekilas. Kalau kalian mau lebih paham lagi tentang facial expression atau micro expression, itu bisa baca tentang di buku tentang micro expression ya. Body language jelas. Kalau orang bahagia, itu body language-nya kan ini agak naik ya. Tapi kalau sedih, ini juga ikut turun body language-mu ya. Itu juga perlu kita lihat. Oke, nah, how many emotions are there? Jadi ada berapa banyak sih emosi yang ada? Oke, kita coba. Bahagia. Menurut kalian ada berapa banyak sih? Ada bahagia, ada sedih, takut, jijik, apalagi kecewa, emosi kecewa, apalagi macam-macam ya. Saya dapat 5. Tapi sebenarnya kalau kita mau tanya ada berapa banyak? Banyak. Karena tiap tokoh berbeda-beda mempersepsikan atau mengidentifikasi emosi itu ada berbagai macam. Oke, ini di sebelah sini adalah tokohnya, nama-nama tokohnya, sedangkan di sini adalah emosi dasar menurut para tokoh ini. Oke, dibaca sendiri ya, ada berbagai macam, ada yang sama, ada yang tidak gitu. Ini sudah diindonesiakan, sebelumnya sudah diinggriskan. Kemudian kita lebih kalau Jim Slange ini yang paling sering kita pakai. Ekman, kalau yang di poin ketiga, Ekman ini yang penemunya micro expression. Dia yang meneliti tentang micro expression. Dia menyebutkan ada 6 emosi dasar, tapi di penelitian selanjutnya dia menemukan berbagai macam emosi dasar lainnya. Oke. Sedangkan kalau kamu lihat Wiener dan Graham ini hanya menyebutkan bahwa emosi dasar manusia itu hanya gembira dan sedih. Tinggal kita mau pakai mana, tokoh yang mana untuk menunjukkan emosi. Tidak masalah, kalau kamu mau pakai semuanya juga tidak masalah. Oke. Asal nanti kalau untuk penelitian ya tentukan pakai tokoh yang mana. Oke. Ini di sini ada jijik, ada rasa malu, ada kejutan, terkejut ya maksudnya, terkejut, heran, ekspresi heran. Nah, oke. Coba kalian merole-playkan, mencoba menunjukkan ekspresi-ekspresi tersebut. Lihat di depan kaca, apakah kalian menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan emosi yang ingin kamu tunjukkan. Caranya gimana? Ya mungkin kamu ingat-ingat
Ingat-ingat hal-hal yang membuat kamu marah, hal-hal yang membuat kamu jijik, lihatlah ekspresi kamu di kaca, di cermin ya. Oke, nah ada berbagai macam studi tentang emosi. Yang pertama sekali oleh Charles Darwin. Menurut Darwin itu emosi atau ekspresi wajah itu adalah bawaan. Jadi makanya emosi itu universal, jadi tidak ada yang berbeda. Itu menurut Charles Darwin abad 19 ya, sudah bawaan. Sedangkan menurut Izzard, ekspresi wajah yang disebut sebagai primary emotion yang merupakan bawaan dapat dilihat dari penelitiannya, yaitu foto ekspresi wajah dari aktor yang diperlihatkan kepada orang Eropa dan Asia. Oke, nah menurut Izzard ini mendukung Charles Darwin bahwa itu adalah bawaan, bahwa wajah-wajah, ekspresi wajah mereka itu kurang lebih sama, gitu ya. Nah, studi Ekman ini yang tadi yang lebih fokus pada micro expression, dia dari penelitiannya dia menemukan bahwa foto ekspresi wajah orang kulit putih dinilai oleh orang kulit hitam tepat dan benar, sedangkan foto ekspresi wajah orang kulit hitam dinilai oleh mahasiswa Asia cermat dan tepat. Jadi meski berbeda culture, evaluasi atau penilaian terhadap primary emotion dari ekspresi wajah ternyata memiliki kesamaan persepsi dalam setiap culture. Nggak ngomongin lagi bawaan, cuma dia Ekman ini lebih memfokuskan pada persepsi tentang ekspresi. Jadi terlepas bebas dari budaya, kita tetap mempersepsikan ekspresi wajah itu dengan emosi yang sama. Jadi maksudnya saya melihat seseorang itu misalnya marah. Orang lain dari orang Eropa misalnya boleh melihat orang tersebut juga mengatakan bahwa itu emosi marah. Nah, itu yang disebut tadi. Meskipun kita berbeda budayanya, tapi emosi dasar itu tetap bisa diidentifikasi. Oke. Nah, kita sudah ngomongin emosi yang dasarnya, sekarang kita ngomongin proses fisiologis emosi. Oke, kalau kamu lihat gambar ini, apa yang ada di benakmu? Bahwa ini dalam posisi ketakutan? Anak ini mengalami posisi ketakutan, bahwa ada harimau di sana? Oke. Emosi apa yang kira-kira tepat? Emosi marah, takut, kecewa, sedih, gembira? Biasanya. Kalau wajah seperti ini, kerutan di sini, ini karena kartun ya. Kamu bisa membayangkan kalau kamu sendiri bertemu dengan harimau di lapangan, bukan di kebun binatang yang tidak ada pengamannya, emosi apa yang akan muncul? Oke, emosi apa yang akan muncul? Emosi takut, ya kan? Emosi takut. Ini yang pada umumnya ya. Bisa jadi dia suka dengan harimau, jadi emosinya bukan takut lagi, mungkin gembira. Oke, kalau kita sekarang pakai kondisi kasus yang anak ini ya, anak ini ketakutan. Kita lihat dari 5 komponen dari emosi. Ada behavioral, physiological responses, cognitive event, sensory input, dan hormonal. Kita lihat satu-satu. Oke, ketika kamu berhadapan dengan harimau tadi, yang ada di pikiranmu apa? Bertarung atau melarikan diri? Kamu kan takut tadi. Bertarung atau melarikan diri? Kamu mulai menunjukkan tanda-tanda respon fisiologis itu gemeteran, pupil membesar, kemudian wajahmu menjadi pucat, ya, kemudian detak jantungmu meningkat. Oke, ketika kita bahas ini ya tadi komponennya, ketika kamu menemui harimau tadi, behavioralmu, perilakumu itu pasti kamu akan menunjukkan gemetaran, meringkuk, postur tubuh menjadi lebih kaku atau lebih tegang. Itu perilaku yang muncul ketika kamu mengalami emosi takut tadi. Kemudian physiological responses
Ini ada hubungannya dengan autonomic nervous system. Masih ingat autonomic nervous system? Itu yang ada simpatik dan parasimpatetik, ya. Dimana kalau ketika kamu mengaktifkan autonomic nervous system, ketika kamu ketakutan tadi, kerja saraf simpatetik akan meningkat, kerja saraf parasimpatetik akan menurun. Ingat, saraf simpatetik itu membuat kamu fight, membuat kamu semakin terjaga. Sedangkan parasimpatetik itu membuat kamu menjadi relax dan sebagainya. Nah, coba bayangkan ketika kamu menghadapi harimau. Kerja saraf parasimpatetik itu meningkat. Apakah kamu menjadi rileks ketemu dengan harimau? Tidak, ya kan? Ini dengan asumsi tadi kamu takut dengan harimau. Oleh karena itu, karena kamu bingung kamu harus bertindak cepat, kamu harus melakukan sesuatu untuk merespon ketakutan tadi tersebut, merespon bahwa ada harimau, makanya kerja saraf simpatetik meningkat. Kamu akan berpikir cepat mau melarikan diri atau mau bertarung dengan harimau. Oke, cognitive event, persepsi bahwa harimau ini akan menerkam. Ini persepsimu. Bisa jadi harimau tadi hanya ingin tahu ada siapa, gitu, ya kan? Karena kamu punya persepsi melihat di film, punya persepsi bahwa harimau itu membahayakan, dan sebagainya. Itu yang membuat kamu menjadi punya emosi takut tadi. Kemudian sensori input, ada stimulus sensorik yang didapat dari alat indera. Kamu melihat, kamu mendengar bahwa ada harimau, misalnya harimaunya menunjukkan taringnya. Nah, itu bisa membuat stimulus tertentu sehingga kamu menjadi memiliki emosi takut tadi. Nah, hormonal. Hormonal ini ada hormon-hormon yang mendukung untuk physiological responses tadi. Jadi ketika kamu mengalami fight and flight responses, ini tadi ya. Nah, ini fight and flight responses. Ketika kamu mengalami dalam keadaan yang membingungkan, kamu dihadapi dengan dua pilihan, kamu harus menghadapinya atau melarikan diri. Di sini autonomic nervous system akan bekerja dan ini didukung, proses ini didukung oleh hormon-hormon yang ada. Ada hormon epinefrin dan norepinefrin serta ada hormon steroid. Oke. Nah, kamu sebenarnya tidak tahu ya tadi hormon-hormon itu bekerjanya seperti apa, kemudian kok bisa kamu detak jantungnya meningkat. Kamu tidak menyadari apa yang sedang terjadi dalam tubuh saat marah, takut, excited. Ya. Sebenarnya dapat diobservasi langsung dengan menggunakan alat pencatat tertentu, yaitu mengukur denyut jantung, tekanan darah, aliran darah, aktivitas perut, sistem gastrointestinal, tingkat hormon, kecepatan dalamnya pernapasan. Nah, makanya kadang ketika kamu cemas, takut, kamu sakit perut. Nah, ini karena ada sistem gastrointestinal. Ini juga mengalami perubahan. Ya, ketika kamu mengalami emosi tadi. Perubahan dalam tubuh tadi ketika kamu kayak gemeteran, tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat juga, itu karena ada aktivitas sistem hormon tadi ya. Ada epinefrin, norepinefrin, ada steroid. Oke. Nah, epinefrin itu nanti yang membantu kinerja dari saraf simpatetik, di mana kamu akan semakin meningkat, gitu ya. Sedangkan norepinefrin untuk yang parasimpatetik. Oke. Aktivitas ini ya, sistem syaraf otonom, sistem syaraf simpatis atau simpatetik. Aktif saat emosi kuat, misalnya takut atau marah, ya. Excited itu juga termasuk. Ini muncul hormon dari adrenal medula melepaskan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin untuk noradrenalin. Denyut jantung naik, tekanan darah naik, glukosa naik. Dan dari korteks melepaskan hormon steroid untuk membantu pembentukan glukosa yang digunakan untuk otot.
Sedangkan ingat ya, sistem saraf simpatetik aktif saat tenang dan rileks, kebalikan dengan sistem syaraf. Ini menghemat energi. Jadi sistem ini, posisi ini hanya untuk menghemat energi. Tekanan darah dibalikan lagi jadi normal, denyut jantung menjadi normal, mengalihkan darah ke alat pencernaan. Ya. Oke. Nah, pola respon tubuh dalam emosi. Tubuh itu bereaksi dengan pola tertentu dalam kondisi emosi tertentu pula. Jadi kita ngomongin sistem saraf somatis sekarang. Tadi otonom ya, sekarang somatis. Bagian dari sistem saraf perifer yang mengaktifkan otot-otot tangan, kaki, atau otot pernapasan. Terjadi perubahan pernapasan, ketegangan otot mempengaruhi postur tubuh selama emosi. Makanya kalau kamu emosi, kadang postur tubuhmu juga berubah. Mengkeret lah, gitu. Atau kalau kamu ingin menantang, postur tubuhmu akan menjadi lebih kaku gitu ya, lebih terlihat lebih besar. Contohnya, emosi marah atau takut diikuti dengan perubahan tubuh karena aktivitas sistem saraf simpatis aktif membantu tubuh menghadapi situasi ancaman. Kamu marah takut itu biasanya menggenggam, ya kan? Marah takut menggenggam karena kamu ingin berhadapan dengan situasi yang mengancam tadi. Denyut jantung naik, pembuluh darah di otot melebar, tubuh lebih siap melakukan aksi, gula darah dikeluarkan dari liver, epinefrin dan norepinefrin dilepaskan dari kelenjar adrenalin, pupil mata membesar, pembuluh darah perifer kulit menyempit, ketegangan otot meningkat, kecepatan pernapasan meningkat. Nah, ini tidak kamu sadari karena ini adalah reaksi tadi ya. Sedangkan kalau emosi tenang atau rileks, aktivitas simpatis dan somatis menurun, yang artinya otot menjadi sudah rileks, tidak tegang lagi, tidak kaku. Kemudian aktivitas parasimpatis menjadi naik. Nah, makanya kalau kamu rileks, ketika kamu habis mengalami sesuatu yang menegangkan seharian, kamu malamnya menjadi sangat lelah, ya. Kamu menjadi mulai melemaskan otot, atau ini ada yang kadang ada yang masih kaku. Nah, itu karena efek dari kejadian sebelumnya, di mana dia berusaha untuk terjaga tadi, siap menghadapi ancaman. Oke, apakah ada pola-pola khusus dari respon tubuh untuk emosi yang berbeda? Kalau menurut ACS 1953 dan Funkenstein, bahwa ada perbedaan pola-pola respon untuk takut dan marah. Sedangkan Ekman mengatakan bahwa pola respon tubuh memang berbeda untuk emosi berbeda, dan hal ini berkaitan dengan pola ekspresi wajah emosi tertentu. Jelas ya, kalau kamu marah sama kamu gembira, itu jelas ekspresi berbeda, respon tubuh juga berbeda. Oke. Denyut jantung naik selama marah, sedih, atau ketakutan. Kemudian suhu kulit berbeda selama kamu marah, takut, dan sedih. Ya, bisa jadi kalau marah suhu tubuhmu jadi meningkat, artinya panas gitu ya. Aktor membayangkan pengalaman masa lampau pada waktu mengalami salah satu dari keenam emosi tersebut. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kalau kamu ketakutan biasanya dingin, ya kan? Cemas ini menjadi dingin. Jadi sebenarnya kalau kamu sudah mengenali pola tubuhmu, ketika misalnya kamu menghadapi presentasi, kemudian kamu mengalami sakit perut, kemudian tangan dingin, berkeringat dingin, gemetaran, itu bisa jadi tanda-tanda bahwa kamu mengalami emosi cemas, ya, atau ketakutan sesuatu. Emosi yang spesifik dapat menghasilkan perubahan tubuh yang spesifik. Gerakan otot wajah berhubungan erat dengan respon adaptif internal tubuh dari adanya emosi. Jadi ya, emosi berbeda, otomatis perubahan tubuh berbeda. Maksud kamu bahagia, tapi kamu sakit perut? Enggak. Ya kan? Kamu excitement, kamu sakit perut? Enggak. Kamu takut, kamu sakit perut. Gitu ya. Atau tadi berkeringat dingin atau pucat. Oke. Otak dan emosi, ini tadi ada hubungannya dengan cognitive event, bahwa otak terlibat dalam mempersepsi, menilai situasi yang membangkitkan emosi.
Otak juga mengarahkan tingkah laku yang didorong oleh emosi. Jadi kamu berperilaku seperti itu, misalnya melarikan diri, itu karena juga ada persepsi dari otak, ada peranan dari otak. Jadi korteks frontal dan temporal berperan penting dalam emosi. Bagian otak yang terlibat dalam mengatur dan mengkoordinasi emosi adalah hipotalamus dan sistem limbik. Jadi ketika sistem limbik dan hipotalamus ini menjadi rusak, mereka juga tidak akan bisa menunjukkan emosi secara tepat atau mempersepsikan emosi secara tepat. Contohnya ini pada binatang jinak yang dirusak sistem limbiknya, itu akan menjadi buas, menjadi binatang buas yang berarti sangat berpengaruh sistem limbiknya. Sedangkan binatang buas yang dirusak sistem limbiknya akan menjadi jinak. Ini penelitian yang ada ya. Kemudian hemisfer kanan lebih berperan dan responsif terhadap emosi. Hemisfer kanan, oke. Ingat hemisfer kiri kanan, otak kiri, otak kanan. Nah, kalau kamu ingat kalau yang peranan otak kanan jauh lebih besar, dia akan lebih perasa, ya kan? Nah, karena itu emosi juga berperan penting di sana. Kerusakan pada prefrontal, ingat prefrontal, mengakibatkan individu kesulitan dalam perilaku moral berkaitan dengan perasaan kita terhadap pilihan akhir kita yang dangkal. Jadi, kita akan sulit untuk mempersepsikan apakah ini emosi yang tepat untuk ditunjukkan pada situasi tertentu atau tidak. Itu di prefrontal ya. Oke. Arousal ini emosi menimbulkan arousal peningkatan. Mengalami peningkatan, tubuhmu mengalami sesuatu yang meningkat. Jadi emosi menimbulkan arousal, misalnya detak jantung, tekanan darah, pola bernapas. Indikasi arousal dapat dilihat melalui EEG, orienting reaction, tekanan darah, denyut jantung, ukuran pupil, kecepatan pernapasan, konduksi kulit. Jadi ini yang tadi yang disebutkan di awal tentang respon atau fisiologisme berubah ketika ada emosi. Jadi ketika emosi muncul akan menimbulkan sesuatu perubahan, kemunculan sesuatu di tubuhmu. Arousal itu yang tadi disebut ya. Arousal dan performance. Arousal memberikan energi pada tingkah laku saat tidurnya. Arousal paling rendah pada titik arousal tertentu kinerja optimal, sedangkan pada arousal tertinggi gangguan kecemasan. Jadi ketika emosi itu pasti akan menimbulkan perubahan dalam tubuh. Nah, kalau ini arausalmu meningkat, ini akan memberikan energi pada tingkah lakumu. Jadi misalnya karena kamu ingin survive tadi ya, survive otomatis kamu akan meningkat arausalnya. Dan artinya kamu ketika ketakutan dalam posisi bahaya, kamu akan memunculkan energi yang sebenarnya kamu tidak yakin kamu bisa gitu ya. Tapi karena dalam kondisi yang terancam, tiba-tiba kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak kamu duga sebelumnya. Tapi pada titik tertentu bisa jadi arausalnya menjadi rendah. Itu menjadi kamu tidak punya energi lagi untuk menghadapi sesuatu. Okay. Ada beberapa teori emosi, ada 4 dan banyak lagi. Cuma yang sebenarnya yang saya bahas utamanya James Lynch dan Kenneth Bart. Ini yang saya bahas. Yang 2 ini kalian baca saja sendiri ya. Okay. Nah, teori James Lynch ini pembangkitan aksi autonom dan otot-otot rangka muncul terlebih dahulu. Ini seperti yang saya beri contoh. Jadi teori James Lynch ini yang paling sering dipakai untuk menunjukkan tentang proses emosi dan proses bagaimana kamu mengalami stres gitu ya. Oke. Ini teori James Lynch ini terkenal dengan istilah fight and flight responses. Jadi ada sebuah kejadian, kemudian dia nilai secara kognitif tadi, dia persepsikan seperti apa, kemudian dia munculkan dalam tindakan, termasuk fisiologisnya, kemudian ada perasaan emosional, adalah aspek perasaannya tadi, muncullah perasaannya. Misalnya, ketika cemberut kita lebih mudah merasakan emosi negatif saat bernapas dengan perut dan secara ritmis
kita akan lebih mudah merasakan emosi positif. Jadi makanya ketika kamu mengalami kecemasan, kamu diminta untuk melakukan tarik nafas, buang nafas, relaksasi pernapasan. Karena ketika kamu mengalami tadi tarik nafas, buang nafas, relaksasi pernapasan tadi, otomatis secara tidak sadar kamu mengaktifkan saraf parasimpatetik di mana untuk membuat kamu tenang. Jadi kalau ada yang ketika kamu tegang, ada yang bilang relaksasi nafas, kalau reaksimu adalah apa sih? Sebenarnya itu adalah membantu kamu, cara yang membantu kamu untuk membuat organ di tubuhmu menjadi saraf parasimpatetiknya menjadi aktif, gitu ya. Oke, ini tadi fight and flight response. Sekarang beruang, bukan harimau lagi. Kamu mau menghadapinya atau melarikan diri? Itu yang dimaksud sama James Lynch tadi ya. Sebagian besar perilaku emosional intensif terbagi menjadi dua kategori, menyerang atau menghindar. Emosi yang terkait dengan menyerang biasanya marah. Emosi yang terkait dengan menghindar itu ketakutan. Ini nggak selalu ngomongin hewan ya, apapun itu yang membuat kamu merasa terancam. Misalnya tugas begitu banyak. Kamu mau menghadapi tugas itu atau mau melarikan diri dari tugas itu, menghindar dari tugas itu. Fight and flight response, gitu ya. Oke, sebagian besar perilaku memang perilaku menyerang dipicu oleh rasa nyeri, ancaman, peristiwa yang tidak menyenangkan. Biasanya perilaku-perilaku yang memprovokasi kamu. Jadi ini hormon testosteron yang paling berperan dalam perilaku agresif. Ketika kamu marah kemudian menunjukkan perilaku agresif, berarti hormon testosteronmu menjadi lebih kuat, ya. Hormon testosteronmu jauh lebih kuat, lebih dominan sehingga kamu memunculkan perilaku agresif. Makanya kenapa laki-laki jauh lebih cenderung menunjukkan perilaku agresif karena hormon testosteronnya jauh lebih besar. Oke. Nah, itu tadi teorinya James Lynch. Sekarang teorinya Cannon Bart. Emosi yang dirasakan dan perubahan-perubahan tubuh merupakan peristiwa yang tidak saling berhubungan atau tergantung. Persepsi tentang situasi lingkungan yang menimbulkan emosi. Jadi, kadang-kadang emosi yang kamu munculkan, kamu rasakan, itu bukan karena peristiwa yang berhubungan. Jadi bisa jadi peristiwa yang berbeda begitu ya. Ini karena ada persepsi tentang situasi lingkungan yang menimbulkan emosi, pola aktivitas yang muncul pada area lower brain. Jadi ada korteks cerebral dan alat-alat tubuh internal dan otot eksternal yang menghasilkan ekspresi tubuh. Jadi kamu mungkin memang tidak mengetahui apa hubungannya ketika kamu merasakan emosi marah, apa hubungannya dengan perutmu yang mules misalnya, atau ketika kamu cemas perutmu mules atau gemeteran atau keringat dingin, apa hubungannya? Karena ini sebenarnya adalah situasi di mana tubuhmu membuat agar tetap stabil, di dalam tubuhmu tetap stabil. Ini yang aktivitas yang tidak bisa kamu ketahui, gitu ya. Nah, ini teori-teori lain sebagai info tambahan, baca sendiri. Ada teori tentang dari Scatter Singer, sama teori tentang emosi dan motivasi ada dari Leeper dan Tompkins, ya. Oke, ini kalau kita bedakan lagi perasaan dan emosi, perasaan itu sebenarnya adalah keadaan atau individu akibat persepsi terhadap stimulus eksternal internal, sedangkan emosi itu jauh lebih kompleks, ya, disertai dengan perubahan fisik dan perubahan dengan perasaan yang kuat, mempengaruhi hubungan dengan lingkungan. Jadi nggak hanya ngomong ke perkeadaan atau persepsi, tapi sudah ada perubahan fisik, itu emosi, gitu ya. Kemudian mood itu emosi yang berlangsung dalam waktu lama, tapi intensitasnya kurang dibanding emosi. Jadi lebih ke berlangsung cukup lama, cuma kemunculannya tidak sering, gitu ya. Kemunculannya tidak sering, itu yang disebut mood. Lebih ke seperti temperamen, ya, menjadi lebih permanen, tapi tidak sering muncul. Jadi kayak misalnya kamu marahan, orang ini tipenya marahan,
itu moodnya gampang marah. Nah, gampang marah muncul ya. Kalau emosi itu ya terkait dengan lingkungan tadi. Oke, ada 3 dimensi feeling menurut Wundt. Ada happy, unhappy, excited, inert, expected, sama release. Jadi kalau happy, unhappy itu perasaan senang dan tidak senang jelas. Excited, inert itu disertai perilaku dan tanpa perilaku yang tampak. Jadi perasaan itu bisa disertai perilaku dan tanpa perilaku yang tampak. Ini bisa dihubungkan dengan emosi tadi. Kemudian expected, release, feeling berhubungan dengan sesuatu yang belum nyata dan sudah nyata. Ini ngomongin kognitif eventnya juga, kemudian situasinya seperti apa. Kalau menurut Stern, perasaan itu berhubungan dengan situasi aktual, perasaan yang berhubungan dengan kejadian, dengan teori harapan, perasaan yang berhubungan dengan masa lalu. Ini yang bagaimana kita mempersepsikan sesuatu ya, tentang bagaimana mempersepsikan sesuatu. Sedangkan perasaan tentang kondisi yang ada berhubungan dengan teori harapan, menurut Stoddard, makin tinggi persepsi akan probabilitas tercapainya tujuan, maka makin tinggi juga suatu tujuan. Makin penting tujuan, tetapi makin rendah persepsi tercapainya tujuan akan menimbulkan kecemasan. Ya kan? Kamu tujuanmu adalah presentasi, tapi kamu punya persepsi bahwa ini aku susah untuk melakukan presentasi, akhirnya kamu menjadi cemas. Kemudian apabila seseorang mengalami kecemasan, maka akan ada motivasi untuk melepaskan diri dari kecemasan itu. Jadi flight tadi ya, melarikan diri atau menghindar. Ada 4 macam tingkatan feeling menurut Max Keeler. Ini hanya informasi tambahan ya. Yang ini hanya informasi tambahan. Oke. Nah, kita sudah ngomongin stres. Kalau tadi ada emosi, nah ketika emosi ini marah dan sebagainya ini berlangsung cukup lama, kamu merasa bahwa situasi yang mengancam ini cukup banyak, kamu akan mengalami stres tadi. Ya, penyebab stres atau disebut stresor itu cukup banyak. Ya, ada ini mana ya? Oke, mana stresornya? Ada banyak macam yang bisa menyebabkan kamu stres. Kemudian stres itu juga sebenarnya ada 2 macam, ada eustress dan distress. Jadi kalau eustress itu yang membangkitkan kamu, kalau sedangkan distress itu yang membuat kamu menjadi merasa itu sebuah ancaman negatif, sesuatu yang negatif. Tapi kalau eustress sesuatu yang positif, membuat kamu menjadi semakin melakukan peningkatan. Kemudian ini ada beberapa stresor yang karena perubahan dalam kehidupan, misalnya kematian pasangan, perceraian, kemudian di penjara, kematian salah satu orang keluarga, pernikahan, kehamilan, kemudian pensiun, dipecat dan sebagainya. Kalau mungkin yang belum menikah, mungkin masalah pacar, diputus, dan sebagainya, kemudian tugas, nilai jelek, dan itu juga sebagai stresor. Sekarang kita tinggal bagaimana menghadapi situasi tersebut. Kamu persepsikan secara negatif atau kamu persepsikan secara positif. Misalnya kamu gagal ujian, kalau kamu mempersepsikan negatif, kamu akan membuat itu menjadi kondisi distress, di mana kamu akan mengalami mengalami kecemasan yang luar biasa. Oke, ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Ada ketika kamu stres itu ada simpatetik adrenal medula tadi yang akan bereaksi, hipotalamus juga akan bereaksi sehingga kamu akan mengalami kondisi fight and flight response. Kamu mau tetap dengan kondisi stres tadi, dengan kondisi yang mengancam tadi, kamu tetap mau menjalankan, menghadapinya atau melarikan diri. Oke. Nah, ketika kamu stres, hormon kortisol ini juga digunakan sebagai indikator. Jadi ketika kamu mengalami stres dan kadar kortisol ini akan semakin meningkat ya. Dan itu akan mengganggu imunitas. Semakin banyak kamu menghasilkan hormon kortisol, aktivitas di otakmu akan semakin terganggu, semakin banyak gitu ya.
dan akan menyerang sistem imunitas. Oke. Ketika stres mendorong produksi leukosit, sitokin, dan menimbulkan gejala-gejala penyakit umum. Misalnya kamu akan merasakan demam, kurang selera makan ketika akan masuk ujian masuk perguruan tinggi. Oke, ya. Dan dampak stres ini terus-menerus seperti penyakit yang menahun. Jadi ini cukup bahaya ketika kamu stres, imunitasmu akan juga terganggu. Ini yang pernah saya jelaskan terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu ya. Oke, ada gangguan yang sindrom yang terkenal itu namanya GAS, General Adaptation Syndrome. Itu ada 3 tahap, ada alarm reaction, resistant, exhaustion. Oke. Nah, ini sistem imunitas dibaca dulu. Kemudian, nah, ini permasalahan kesehatan yang bisa atau yang berhubungan dengan apa namanya? Dengan stres gitu ya. AIDS itu juga bisa membuat kamu stres bisa membuat kamu AIDS, asma, kanker, nyeri tulang belakang, flu, komplikasi saat hamil, gangguan jantung dan sebagainya itu bisa dibaca. Jadi karena bukan stres langsung membuat kamu AIDS, tapi stres itu membuat imunitasmu menjadi rendah, menjadi gampang terserang penyakit sehingga makanya banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stres tadi. Oke, saya PTSD ya ini ketika kamu mengalami stres ketika habis mengalami kejadian yang trauma ya. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk menghadapi stres? Latihan relaksasi tadi, pernapasan, yoga, atau kamu meditasi, hipnosis juga bisa, biofeedback. Biofeedback itu misalnya kamu cek tentang tubuhmu. Systematic desensitization ini adalah salah satu terapi atau salah satu teknik untuk menurunkan stres. Dampak stres akan berkurang bila ada kontrol terhadap stres. Kalau kamu biarkan stresnya, tidak kamu apa-apain, kamu hindari terus, itu akan menumpuk dan akan mengganggu imunitasmu. Ini beberapa karakter orang yang berhasil coping, jadi mau mencoba berbagai cara, jangan langsung bilang saya tidak bisa, ini sulit, ini susah dan sebagainya. Harus dicoba, gitu ya. Karena tidak ada yang tahu cara yang tepat, gitu ya. Oke, sudah selesai topiknya. Tuliskan pertanyaannya, ketikkan di Google Classroom atau di WhatsApp. Jadi nanti waktu saat join di Zoom class atau Zoom online meeting, kita langsung untuk kelompok yang presentasi langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan nanti saya tambahkan beberapa poin. Begitu, sampai jumpa di jam 2 siang. Sampai jumpa.